Dikatakan bahwa kelak nanti di akhirat dua ayat ini akan memberikan syafaat bagi kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bacaan setelah ayat kursi, apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ini apa ini? Apakah ini zikir atau doa? Doa atau zikir ini? Doa atau zikir? Doa. Doa atau zikir atau Quran ini? Nah, Quran, ada pilihan ketiga, alhamdulillah. Ini Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ini kenapa Habib Abdullah Al-Haddad menulis dua ayat ini di dalam Ratibul Haddad? Pastinya beliau tidak mungkin menulis sesuatu kecuali di situ memang ada manfaat yang besar. Dan juga pastinya itu ada rahasia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita perlu ingat bahwa beliau pengarang dari Ratibul Haddad ini adalah penegak sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pelaku bid'ah, bukan. Beliau ini penegak sunnah. Tidak ada sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali beliau sudah kerjakan. Bahkan di akhir hayatnya, sebagaimana yang sudah kita tahu, meninggal dalam keadaan rambutnya gondrong. Di sini ya kayak Pak Murjani lah, agak gondrong sedikit. Gondrong itu sunnah, hadirin. Gondrong, rambut panjang itu apa? Sunnah. Maka di akhir hayat Habib Abdullah Al-Haddad itu memperpanjang rambutnya. Karena rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam riwayat bainal jummati wal wafra. Bentuk ataupun model rambutnya Nabi itu dua dalam banyak keadaan. Ada yang panjang sampai di mana ini? Bawah telinga. Ada yang sampai di pundak. Kalau dalam keadaan umroh ataupun haji, beliau botak. Hanya ada 3 model rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi model cepmek itu ndak ada. Cepak mekar, wah, itu ndak ada itu. Cuma ada 2. Bainal jummati wal wafra. Sini sampai sini atau botak. Maka Habib Abdullah Haddad itu ya seperti itu beliau. Beliau rambutnya biasa seperti kita, tapi di akhir hayatnya itu sengaja diperpanjang. Karena apa? Karena ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mau sebutkan kebiasaan-kebiasaan beliau, isinya sunnah Nabi tok, nggak ada yang lain. Maka heran kalau ada orang bilang orang yang mengamalkan Ratibul Haddad ini pelaku bid'ah. Padahal isi dari Ratibul Haddad adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, nah, disebutkan dari keutamaan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khatama surat Al-Baqarah bi ayataini a'tanihima min kanzihi alladhi tahta al-arsh. Allah menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat yang diberikan kepada saya, yang mana kedua ayat itu berasal dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terletak di bawah singgasana arsy. Fata'allamuhuma wa'allimuhuma nisa'akum wa abna'akum fa innaha salatun wa qur'anun wa du'aun. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pelajarilah 2 ayat itu. Dipelajari ini maksudnya apa? Ya kita perbaiki cara membacanya. Amanar rasulu, bacaannya harus bagus sesuai dengan tajwid. Kemudian berusaha untuk memahami maknanya. Jadi dibaca dan dipahami maknanya. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Fata'allamuhuma, pelajari 2 ayat itu. Wa'allimuhuma, dan ajarkan kedua ayat itu nisa'akum, istri dan anak-anak perempuan kalian. Wa abna'akum,
dan anak-anak kalian, anak laki-laki kalian. Kenapa? Fa innaha sholatun, karena kedua ayat ini adalah sholat. Jadi diibaratkan sebagai sholat. Wa Qur'anun, dan Quran. Wa du'aun, dan doa. Jadi tadi saya sampaikan itu, ini doa, zikir, atau Quran. Ya semuanya benar insya Allah. Sudah doa, sudah zikir, sudah Quran, udah sholat lagi. Di dalam riwayat lain dikatakan innahunna Quran, di dalam riwayat lain innahunna doa. Wa innahunna yudkhilnal jannah. Ini juga keutamaan yang lain. Jadi kalau orang itu istiqomah, insya Allah kita istiqomah. Membaca kedua ayat ini setiap hari, dikatakan bahwa kelak nanti di akhirat dua ayat ini akan memberikan syafaat bagi kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahunna yurdinar rahman, dan kedua ayat ini adalah perantara kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di dalam riwayat lain dikatakan wa warada ayatani huma Quran wa huma yashfian. Ada dua ayat yang mana kedua ayat itu adalah Al-Quran, dan dua ayat ini juga bisa menjadi obat. Makanya kalau kita itu mau berobat, salah satu wasilah yang bisa kita pakai itu Rotibul Haddad ini ya. Kita baca Rotibul Haddad dari awal sampai akhir, terus kita tiup air, apa istilahnya ya, kita sebul air terus kita minum. Insya Allah itu jadi obat, karena isinya itu ya bacaan-bacaan yang istimewa di dalam Rotibul Haddad itu. Termasuk ini dua ayat dari surat Al-Baqarah. Wa huma yashfian, yang bilang ini bukan siapa-siapa, bukan kita, bukan orang. Mungkin kalau saya yang bilang ataupun jenengan yang bilang, banyak yang tidak percaya. Tapi yang bilang ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa huma yashfian, dua ayat ini adalah sebagai obat. Wa huma yuhibbahumallah, dan dua ayat ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dikatakan wa warada man qara'a fi lailatin akhir suratil Baqarah faqad aktsara wa ataba. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam seperti malam ini, faqad aktsara, maka dia telah memperbanyak pahalanya. Bacanya dua ayat pahalanya nopo? Banyak. Wa ataba, dan memperbagus amalannya. Alhamdulillah. Wa rada anna Jibril laqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda khatimatil Al-Baqarah amin. Dan diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam mentalqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atau setelah membaca ayat ini untuk membaca amin. Jadi Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Nah, ini ada riwayatnya. Dikatakan malaikat Jibril ini mentalqin Rasulullah SAW untuk membaca amin setelah membaca surat ini atau membaca dua ayat ini. Nah, di sini ada sebuah faedah khusus untuk pembacaan Rotibul Haddad. Dikatakan wa min adati sayyidina sahibir ratib, dan termasuk tradisi dari sahibur ratib Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad annahu ya'muru bit-ta'mini bil jahri, bahwa beliau itu memerintahkan orang-orang yang membaca Rotibul Haddad untuk mengaminkan secara jahar. Jahar itu dengan suara yang keras, tapi jangan terlalu keras Pak, nanti jadi kacau, nanti kisruh nanti. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Jangan kayak anak-anak di masjid itu loh, sholat jamaah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, itu
Itu bukan seperti itu yang dimaksud. Jahar di sini artinya dibaca apa? Dengan suara yang keras, tapi dengan aturan. Wa alaihil amal al-an fi Hadramaut, dan itu juga diamalkan di Hadramaut. Idza qara'a qari'ur ratib fansurna 'alal qaumil kafirin qala man hadara amin. Jadi kalau ada orang baca ratibul haddad atau bersama-sama baca, maka setelah itu fansurna 'alal qaumil kafirin, nanti para ramai bilang apa? Amin, seperti kita dalam sholat. Nah, di sini hadirin yang dirahmati Allah, ada tambahan, yaitu wa amma ziyadat allati laysat min adati sayyidina sahibir ratib. Nah, ini kita bicara tentang tradisinya Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam membaca ratib. Kita tidak berbicara tentang kebiasaan para ulama yang lain. Karena yang kita baca ini adalah ratibul haddad, maka bagusnya kita pakai pakemnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ini saya kasih satu rahasia kepada panjenengan. Jadi ketika kita mendapati baik dari riwayat Nabi Muhammad SAW tentang sebuah amalan, ataupun kita mendapatkan amalan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan amalan tersebut tidak kita tambah atau kita kurangi. Misalnya begini, setelah sholat baca tasbih berapa kali? 33 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tahmid 33 kali. Tahlil takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu juga kalau kita dapat amalan para walinya Allah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena begini, karena Nabi, begitu juga para wali, yaitu para penerus Nabi Muhammad SAW ini, mereka itu sudah tahu rahasia dari amalan. Mereka sudah tahu rahasia dari apa? Amalan. Amalan ini sekian, jumlahnya sekian. Mereka sudah tahu. Ibarat dokter, mereka ini dokter. Ibarat dalam dunia kesehatan, mereka ini apa? Dokter. Dokter itu tahu dosisnya. Ini paracetamol, minumnya 1 tablet. Kalau minum 2 tablet bisa overdosis misalnya. Makanya akan ditulis apa? Sesuai dengan resep dokter. Jangan kita sembarang, saya ini demamnya tinggi, kalau 1 tablet kayaknya tidak cukup, saya mau minum 10. Ya besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga para wali-walinya Allah, begitu juga dengan Nabi. Sudah diberikan, ini loh, sekian ini. Kalian baca ini. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau dikurang nanti efeknya kurang kurang kroso, lebih overdosis. Iya, Pak. Makanya apa? Ya ambil sesuai dengan itu. Nah, makanya itu kita ingin tahu bagaimana kebiasaannya Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam membaca ratibul haddad, khusus 2 ayat ini, Amanar Rasul. Dikatakan begini, wa amma ziyadatul lati laysat min adati sayyidina sahibir ratib fala yanbaghi fi'luha. Adapun tambahan-tambahan di dalam membaca 2 ayat ini yang bukan termasuk tradisi Habib Abdullah bin Alawil Haddad, jangan dilakukan. Apa contohnya? Dikatakan di sini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dibaca 3 kali misalnya. Mungkin kalau di Indonesia ini jarang. Kalau di Indonesia diambil bagian yang akhirnya. Biasanya kalau kita baca di tahlil itu, Pak, biasanya kita baca di tahlil itu, wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Bacanya berapa kali? 3 kali. Kalau di tempat lain dibacanya itu Rabbana la tu'akhidna, lebih panjang lagi. Ya cuma maklum, kita ini orang Indonesia suka yang singkat-singkat. Makanya yang kita ulang itu cuma berapa kata-kata saja. Nggih.
Kalau diulangi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Diulang lagi, Rabbana la tu'akhidna. Orang yang hadir tahlil kabur semua, Pak. Nggak ada yang tahlil 1 hari. Hari kedua, ketiga, sampai hari 7 nggak ada orang. Makanya diulang, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Katanya bahwa itu tidak termasuk tradisi ataupun kebiasaan Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam membaca rotib. Artinya apa? Dibaca 1 kali saja tanpa ada pengulangan. Faman ra'a man yaf'alu dzalika falyamurhu bitarki. Nah, ini cucunya beliau bilang gini, kalau ada orang baca rotibul haddad terus 2 ayat ini, yaitu surat akhir dari surat Al-Baqarah ini, bagian akhirnya, bagian doanya diulang lebih dari 1 kali, ditegur katanya. Ditegur. Jangan baca seperti itu karena itu bukan tradisinya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Supaya apa? Supaya rotibul haddad ini manjur, Pak. Kita ingin baca rotibul haddad sesuai yang dibaca oleh Habib Abdullah Haddad. Beliau ini dokter bagi kita, tahu dosisnya. Sudah dosisnya sudah seperti ini, nggak usah ditambah-tambah. Nanti overdosis, jangan dikurangi, nanti ndak jalan obatnya. Ngaten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, niki masih semangat nopo sampun niki? Sampun, Pak. Senyumannya ini bisa mengandung 2 tafsir. Mengandung 2 makna nih. Senyum minta untuk segera diselesaikan apa? Lanjut, Pak nggih? Lanjut, alhamdulillah.